Hello Technolovers, tak hanya Jepang, rupanya Indonesia juga memiliki beberapa kota mati yang saat ini ditinggalkan oleh penduduknya. Penduduk memang paling penting dalam sebuah kota dan negara. Namun, bagaimana jadinya kalau ada sejumlah kota yang justru kehilangan penduduknya? Kota yang dulunya ramai suara tawa, serta ramainya suara para penjual dalam menawarkan dagangan mereka, sekarang menjadi sepi, sunyi, dan tenang karena sudah tak ada penghuni yang tinggal. Penasaran? Kota apa sajakah itu? Berikut ulasannya. Kota Marina City. Di urutan pertama ada kota mati Marina City, terletak di Tanjung Priok, Sekupang, Batam. Diketahui kota Marina City dulunya merupakan tempat perpindahan para ekspatriat yang berasal dari Malaysia dan Singapura. Namun, seiring waktu daerah tersebut perlahan sepi dan ditinggalkan penduduknya. Padahal, Marina City dulunya adalah sebuah tempat pusat perjudian di Indonesia, layaknya Las Vegas di Amerika Serikat. Sebelum jadi kota mati, Marina City merupakan tempat gemerlap yang memanjakan para penjudi. Kemewahan Marina City terlihat dari gaya bangunan bergaya Eropa yang berdiri luas dan tinggi di kota ini. Akan tetapi, pada masa kepemimpinan SBY, praktek perjudian berhasil ditangani dan salah satunya Marina City. Sejak saat itu lenyapnya siklus perputaran uang di pusat perjudian Marina City, menyebabkan kota ini tak bernyawa. Tak ada tanda-tanda kehidupan yang terlihat. Rumah-rumah megah menjadi bangunan kosong dan catnya mulai mengelupas. Rumput serta semak belukar juga tumbuh merajalela. Menurut pengakuan warga di sekitar kawasan Marina City, menjelang malam suasana akan bertambah seram dan menakutkan. Meskipun tidak sering terjadi hal janggal, namun ada pengunjung yang pernah kesurupan saat sedang berada dalam kunjungan wisata di Marina City. Meskipun demikian, beberapa bangunan di kota ini masih digunakan sebagai penginapan orang asing untuk berlibur. Karena mengingat kota mati ini terletak bersisi pesisir pantai. Bahkan, karena namanya sering disebut sebagai kota mati, banyak sekali yang penasaran dan ingin melihat kota ini secara langsung. Kabar baiknya, karena sudah ditinggalkan dan tak diurus pemerintah, Marina City sering dijadikan destinasi wisata gratis bagi yang punya nyali mengunjunginya. Ingat, saat berkunjung ke daerah ini, kamu harus tetap hati-hati karena bangunan rusak dan lapuk bisa saja runtuh seketika. Dusun Babakan. Kota selanjutnya adalah Dusun Babakan yang berlokasi di Kecamatan Ciliwung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dusun Babakan sendiri secara administrasi berada di wilayah Desa Bintara yang memiliki jumlah penduduk mencapai 500 kakak dengan 1.500 jiwa. Desa yang semula ramai berubah seketika. Setelah pada tahun 2018 pergerakan tanah dan bencana tanah longsor menimpa permukiman warga. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, akhirnya semua warga di sana termasuk warga Dusun Babakan dipindahkan ke dua desa yaitu Desa Ciniru dan Desa Cijemit. Dan hingga kini para penduduk Dusun Babakan tidak ada yang kembali dan membuat Dusun Babakan kosong tak berpenghuni. Karena kejadian longsor parah tersebut, Dusun Babakan itu pun ditinggalkan dan bangunan yang ada dibiarkan menjadi reruntuhan yang tergerus zaman. Bahkan beberapa bangunan di desa tersebut juga mulai keropos, serta bagian atap yang mulai hancur termakan usia. Dusun Ngengkreng. Dusun ini terletak di Desa Sumbersari, Kecamatan Magaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dusun ini telah kosong sepenuhnya sejak tahun 1985, yang saat itu menyisakan 3 rumah terakhir yang tinggal di sana. Yang kemudian memutuskan untuk pindah juga ke dusun sebelahnya yang kemungkinan besar. Alasan yang mendasari kepindahan para warga karena ingin memiliki lingkungan tetangga yang lebih luas. Meski demikian, ada cerita yang beredar di masyarakat. Banyak kejadian aneh kerap kali di sekitar dusun. Mulai dari penampakan perempuan berpakaian serba putih, hingga warga sekitar yang disasarkan makhluk halus. Mungkin ini juga salah satu yang menjadi alasan kali ya, Dusun Ngengkreng tidak berpenghuni. Desa Puntingan. Desa Puntingan merupakan desa yang terletak di Desa Delimas, Kecamatan Tagelrejo, Kabupaten Magelang. Desa ini dulunya sempat dihuni 7 kepala keluarga. Menurut rumor yang beredar, eksistensi makhluk gaib di desa ini juga cukup kuat loh gengs. Sehingga hal tersebut membuat para penduduk yang tinggal di desa ini tidak nyaman dan memutuskan untuk pindah sehingga membuat desa ini menjadi desa mati. Selain itu, ada pula mitos yang menyebutkan jika jumlah warga di desa tersebut tidak boleh bertambah.
Dan apabila terdapat penduduk baru, maka satu keluarga akan berkurang karena meninggal atau pindah ke tempat lain. Tak hanya itu saja, jika penduduk desa bertambah, maka para warga akan diteror oleh makhluk halus. Meskipun begitu, alasan paling masuk akal mengapa Dusun Puntingan ditinggalkan warganya karena akses jalan yang sulit menuju tempat ini. Jalan menuju Puntingan bisa ditempuh lewat Dusun Limas atau Tobanan. Akses masuk lewat Dusun Dimas lebih dekat, namun harus melintasi turunan dan tanjakan terjal. Kondisi jalan yang dilewati masih berupa tatanan batu yang licin karena dipenuhi sampah guguran daun bambu. Selain jalan yang sulit atau jauh dilalui, Dusun Puntingan hingga kini tidak terjamah jaringan listrik PLN. Dulu hanya rumah salah satu warga yaitu Istiono yang memiliki penerangan lampu. Itu pun dengan cara menarik kabel dari Dusun Limas. Hingga kini bahkan di siang hari tidak banyak warga desa Limas yang berani melintasi Dusun Puntingan. Kampung Mati Vietnam. Siapa sangka di kota metropolitan seperti Jakarta terdapat sebuah desa mati yang angker dan penuh cerita mistis. Ya, tempat itu bernama Kampung Vietnam. Eits, tapi bukan negara Vietnam ya gengs. Kampung ini ada di Indonesia kok. Jika umumnya desa terbengkalai banyak terjadi di pelosok daerah Indonesia, lain halnya dengan desa mati berikut ini. Kamu akan menemukan desa mati ini tak jauh dari pusat kota Jakarta. Tepatnya di Jalan Diklat Depsos RT 13 RW 3 Dukuh Kramat Jati Jakarta Timur. Yang mana konon katanya, dulunya kampung ini sempat menjadi pengungsian orang Vietnam pada tahun 70 hingga 80 awal. Kemudian selang beberapa lama tempat ini berganti menjadi panti jompo. Hingga pada tahun 2002. Bencana banjir melanda kampung ini dan membuat para penghuni panti diusingkan ke tempat lain. Dan akibat pemindahan tersebut membuat kampung Vietnam menjadi tak berpenghuni. Dan kabarnya pada tahun 2022 lalu, kampung ini dihuni oleh 13 kepala keluarga di mana sebagian rumah di sana sudah hancur dan hanya tersisa puing-puing saja. Tapi di balik fakta tersebut, desa ini juga menyimpan sisi gaib yang cukup kental. Kabarnya sejak tahun 2002 hingga kini, di lahan kampung seluas 2,3 hektar ini hanya ada 17 kakak. Otomatis banyak kejadian mistis dan menyeramkan yang dialami oleh sejumlah warga di desa ini. Bahkan fenomenanya beragam, mulai dari gangguan suara hingga gangguan secara langsung. Tak hanya itu saja, para warga sering melihat penampakan makhluk tak kasat mata semacam kuntilanak. Karena keangkerannya tersebut, para driver ojek dan taksi online enggan untuk masuk ke kampung ini saking angkernya. Ada yang dari kalian berani ke kampung ini? Nah, itulah tadi ulasan mengenai deretan kota yang dulunya ramai sekarang sepi di Indonesia. Menurut Teknolovers gimana nih? Ada dari kalian yang berani dan mau uji nyali, silakan datang ke kota tersebut. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you!